Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa rasulika al-mujtaba wa habibika al-murtada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli ridha fima qada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para tuan guru, para tokoh masyarakat setempat, para perangkat pengurus Masjid Nurul Falah, para aparatur pemerintah, mungkin ada yang hadir yang mewakili, para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia, adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan ma'unah taufik dan hidayah oleh Allah, bisa menjadi tamu-tamunya Allah di masjidnya Allah, yang insya Allah kita juga mendapatkan hidangan zahir batin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang cerah, di malam yang tenang ini, kita bermuajahah, berhadap-hadapan, bertatap muka, tiada lain tujuan kita hanya mencari dan mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir sebagai tamu yang kedua kalinya menginjakkan kaki di tanah Grogol. Mudah-mudahan perjalanan yang Al-Fakir tempuh, saya minta doa dari antum semua, diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan kami disihatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat pian beradaan untuk antum semua. Pada malam hari ini, Pak, pada malam hari ini, Bu, penting sekali, bahkan sangat layak untuk diserukan, digaungkan, dan disemarakkan peringatan memperingati salah satu hari besar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting sekali. Ajak sanak famili, fahamkan sanak famili dan sanak kita berataan semua, pahamkan bahwa memperingati hari-hari besar umat Islam ini penting untuk disemarakkan, penting untuk dirayakan, penting untuk difahamkan ke anak-anak muda kita, generasi-generasi penerus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru kita ini 1 Muharram. Tahun baru kita ini tahun baru Hijriah. Tanggal berapa? 1 Muharram. Bukan 1 Januari. Bukan 1 Januari. Karena 1 Januari itu tahun barunya saudara-saudara kita umat Kristiani, umat Nasrani. Setiap agama itu punya hari-hari besar, bahkan punya hari raya. Dan setiap hari raya, setiap hari besar di setiap agama itu punya ritual-ritual tersendiri sesuai agamanya masing-masing. Tahun baru Cina itu tanggalnya ada sendiri.
Ritualnya ada sendiri, perayaannya ada sendiri. Dengan apa itu leang-leong, barongsai. Itu cara mereka mengekspresikan menyambut hari besar mereka seperti itu. Tahun baru Saka, umat Hindu yang ada di Pulau Bali. Itu ada caranya sendiri, ada ritualnya sendiri. Bagaimana mereka memperingati tahun baru mereka. Hari raya Nyepi, itu juga ada caranya sendiri. Gak sama dengan cara yang kita lakukan memperingati hari raya kita. Bahkan yang sering salah kaprah, ya tahun baru Masehi. Beb, haram kah memperingati tahun baru 1 Januari? Enggak sampai haram. Biasa-biasa aja seperti hari yang lain. Cuman kalau sampai kita memperingatinya dengan keyakinan dan melakukan ritual-ritual seperti agama lain, lah itu ulama ada yang berpendapat sampai jatuhnya haram. Karena tasyabbuh bil kufur bil kulliyah itu akhirnya jatuhnya. Kalau nggak bil kulliyah ada yang bilang masih maksum. Kalau bil kulliyah sudah amdan, ini berarti menyatu dengan tradisinya orang-orang yang lain agamanya dengan kita. Nah terus poinnya di mana? Begini, saya mau menjelaskan sedikit perumpamaan terkait tahun baru. Kita di agama Islam, Bapak Ibu, punya hari raya Islam ada berapa? Ada 2. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Adha baru bulan kemarin kita rayakan. Durasi daripada hari raya Idul Adha itu berapa hari? Perayaan seremonial pekan hari rayanya berapa hari? Idul Adha. Kita umat Islam harus paham, harus mengerti tentang identitas agama kita sendiri. Jangan sampai kecolongan kita. Usia sudah bertambah, kedewasaan semakin bertambah, makin tua kita, nggak makin muda. Masa tentang agama kita sendiri sampai seusia ini kita nggak kenal? Kan ini refleksi hijrah. Harus melakukan evaluasi. Harus kenal kita. Harus mau mengkaji kita. Harus mau belajar kita. Bukan sekedar hadir di majelis ta'lim, bukan sekedar hadir di majelis kajian-kajian umum atau mimbar-mimbar umum. Terus ketika pulang kita nggak melakukan evaluasi, nggak ada pembenahan, nggak ada penambahan, nggak ada upgrade pengetahuan dan perubahan dalam hidup kita. Lalu esensi kita selama ini mengaji apa? Esensi kita hadir ke majelis ta'lim apa? Hasilnya apa? Setiap tahun ada maulid Nabi. Tapi setiap tahun juga kita belum kenal siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Ayah beliau siapa? Keluarga beliau siapa saja? Ibu beliau siapa? Anaknya berapa? Perjuangannya bagaimana? Ternyata kalau kita evaluasi 1 tahun berikutnya, pengetahuan kita sama dengan tahun kemarin. Ya berarti mengaji kita hanya sekedar seremonial perayaan saja. Bertambah tahun tidak bertambah kedekatan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha, hari raya Idul Adha itu pekan perayaannya itu kurang lebih 5 hari. Karena hari Arafah itu sudah masuk pra hari raya. Karena itu hari yang dimana doa penduduk bumi yang bersimpuh ke hadapan Allah di padang Arafah diangkat, dikatrol oleh Allah ke langit.
Dan di hari itu pula siapapun orangnya yang ikut bergembira, ikut menghadirkan jiwa dan hatinya untuk berdoa, meniru amalannya ahlu Arafah, meskipun kita belum diberi rezeki untuk berangkat haji oleh Allah, insya Allah kita yakin doa-doa kita pun akan dikatrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat ahlu Arafah, doa kita diangkat, ta'arif kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari hari Arafah, esoknya hari raya Idul Adha, ditambah 3 hari lagi berikutnya. Ini hari raya Idul Adha, durasinya 5 hari. Kita harus bersuka cita ini 5 hari. Idul Fitri, Lebaran, berapa lama? Sehari apa 2 hari? Kita harus paham. Ini pertanyaan ini bukan menjebak. Saya benar-benar bertanya ini. Hari raya Idul Fitri, hari rayanya 1 hari. Ya. 1 Syawal itu kita hari raya, kita lebaran, kita Idul Fitri. Tapi perayaan pekan hari rayanya itu pas seminggu, 1 minggu, pas seminggu. Karena dianjurkan oleh Rasulullah esok harinya untuk berpuasa kembali, berpuasa sampai 7 hari baru berbuka rame-rame. Dan tradisi itu sudah menyatu dengan tradisi kita. Kalau di Jawa ada istilah hari raya ketupat. Gak tahu kalau di Tanah Grogot sini sama apa? Berbeda? Gak ada ya. Tapi kan pengetahuan dan pemahaman kita untuk puasa 6 hari berikutnya itu masih ada. Ala kulli hal, itulah hari raya Idul Fitri, pekannya 1 minggu. Ya. Bisa dipahami sudah bahwa mati. Mic-nya mati. Tes, mati juga. Wow, sampai 3 mic. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Wadhkurus salat ala nabi. Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Oke, hari raya. Kita hari raya terus, Pak. Kita hari raya terus. Yaumun la aqsillah fi id. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karramallahu wajhah, hari yang di dalamnya aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Kita tiap hari insya Allah dijauhkan daripada dosa, dijauhkan daripada maksiat, digembirakan terus kita berhari raya karena Allah dan karena Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Hari raya Idul Fitri seminggu, hari raya Idul Adha kurang lebih 5 hari. Oke, bisa dipahami sekarang ya. Ilustrasinya begini. Umat Kristiani, umat Nasrani, saudara kita para Masehi, mereka ini berhari raya di tanggal 25 Desember. Yang diyakini di agama Nasrani adalah kelahiran daripada Yesus. Maka mereka berhari raya di tanggal 25 Desember. Ya. 25 Desember itu hari raya mereka. Mereka bersuka cita di hari itu. Terus apa cuma 1 hari itu saja? Enggak. Pekan hari rayanya itu berlanjut seminggu. Makanya ada
libur internasional di negara-negara yang penduduknya banyak umat Nasrani. 25 hari raya, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tanggal 1. Ini pekan hari rayanya umat Nasrani, umat Masihi. Jadi ini masih satu rangkaian mereka bersuka cita, ini ada ritualnya. Cuma yang sudah kekinian dari sekian abad berangsur ada pergeseran. Wallahu a'lam, kita nggak tahu seperti apa. Tapi ini faktanya seperti itu. Jadi kita umat Islam harus paham klausulnya itu seperti ini. Oh, ini hari rayanya mereka seminggu. Oh, hari raya kita seminggu. Hari-hari besar mereka juga jangan ikut-ikut, Pak. Hari-hari besar yang lain jangan ikut-ikut, Bu. Apa contohnya? Ini sengaja saya angkat contohnya karena mumpung kita membahas tentang hari besar umat Islam biar paham. Apa yang sering daripada umat Islam, generasi-generasi muda kita yang terjebak ikut arus, nggak mengerti tujuannya. Contohnya diantaranya kita ikut memperingati hari 14 Februari. Hari apa, Pak? Atau disebut hari kasih? Hari apa, Bu? Hari kasih sayang. Oke. Kita umat Islam, hari kasih sayang nggak nunggu 14 Februari. Hari kasih sayang kita setiap hari. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Afsus salamu at'imut ta'am wa gum billal wan nasu niyam. Sebarkan kedamaian, berbagilah rezeki, yang lapar kasih makan. Dan bangunlah tengah malam, doakan saudaramu, doakan keluargamu, doakan kerabatmu di saat mereka semua sedang tertidur. Ini anjuran kasih sayang. Percontohan daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah yang di bumi, maka kau akan dirahmati yang di langit. Nunggu tanggal 14 Februari? Enggak lah, tiap hari. Anak rahmat kepada orang tua rahmat kepada anak. Suami rahmat kepada istri, istri rahmat kepada suami. Setiap saat ini anjuran. Nggak nunggu hari-hari khusus tertentu, setiap saat. Bahkan hari kasih sayang kita adalah tanggal 12 Rabiul Awwal. Saat junjungan kita, kekasih kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bumi. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliaulah wujud kasih sayang Allah untuk alam semesta. Itu hari kasih sayang kita. Enggak ada kelahiran beliau, enggak ada alam raya. Enggak ada wujud beliau, enggak ada agama Islam. Kita enggak ngerti apa ini Islam. Kita enggak mengerti apa itu Allah, siapa itu Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita enggak paham. Itu hari kasih sayang kita. Maaf Bu, ini sengaja saya angkat agar kita paham. Pian tahulah, pernah penasaran gak? Pernah hendak mengulik, hendak membuka HP, tapi jangan membuka TikTok aja. Jangan membuka YouTube, menonton film atau potongan-potongan short yang gak jelas. Membuka yang penting coba sekali-kali. Pian iseng di Google mungkin bisa. Ini Google ini alim ini. Lebih alim dari ulun. Ilmunya banyak, informasinya banyak. Yang cari di situ sejarah 14 Februari.
Kada usah urut padai panjang-panjang, coba pian cari sendiri nanti sejarah 14 Februari. Nanti pian akan tahu ceritanya, intinya di akhirnya ternyata 14 Februari itu adalah hari haul. Haul itu menghauli seseorang yang bernama Valentino. Makanya dibilang hari Valentine. Jadi mungkin berataan umpatan merayakan hari Valentine, menukar coklat kah, gasan suami, gasan istri, menukar bunga, hadiah di hari itu, berarti pian berataan umpatan menghauli seseorang yang bernama Valentino, bukan Valentino Rossi ya, tapi namanya sama, Valentino. Cari, coba HP ini jangan buat untuk nonton YouTube, TikTok, scroll gak jelas. Gunakan yang manfaat, cari kajian, cari pengetahuan. Ya kita kan ikut-ikutan. Ayo ikut-ikutan. Hari Valentine, hari kasih sayang. Gak ngerti, ini apa nih, hari apa ini? Ini isinya apa, muatannya apa, tujuannya apa, kita gak ngerti, gak mau tahu. Padahal usia sudah gak lagi muda, tapi kita tetap gak mau tahu. Mestinya kita harus tahu, karena kita punya tanggung jawab, kita punya anak, kita punya istri. Mana kasih sayang kita kepada mereka kalau kita nggak belajar, nggak mau tahu tentang agama kita? Mau kita ajak kemana mereka? Cinta sehidup semati. Begitu mati bisa di akhirat tuntut-tuntutan, anak menuntut bapak, istri menuntut suami. Karena semasa hidupnya terabaikan pendidikan agamanya. Lah selama ini kita hidup merasa mungkin memberikan nafkah dohir saja kepada anak dan istri cukup. Padahal demi Allah, sejatinya nggak cukup itu. Dan itu sangat berbahaya. Ayo kita ajak anak istri kita fahamkan. Jika perlu di rumah mencari, belajar itu bersama-sama. Menonton kajian-kajian yang berfaedah, yang bermanfaat. Kajian-kajian ilmu, kajian-kajian ilmiah dengan anak istri. Jangan cuma ngajak nonton, keluar ke bioskop. Perayaan hari-hari yang seperti itu tadi. Kadang ditulis nanti di status, di Instagramnya, di apanya, quality time. Quality time itu duduk ba'dal maghrib, lawan istri, lawan anak mengaji. Itu quality time. Di akhirat nanti melihat amalan lagi. Nah, ini bujur. Ini yang menyelamatkan aku dan keluargaku. Kayak ini ada pola pikir kacau, kena fitnah duhaima, al-amya, as-somma, kena fitnah hitam pekat gelap. Apa hitam pekat gelap ini, Pak? Ini loh. Hitam pekat gelap. Barangnya sepele kecil, tapi sumber masalah. Rumah tangga hancur, pertemanan hancur, silaturahmi jauh. Ini semua di sini. Ini penyebabnya ini banyak ini. Kalau nggak pinter-pinter menggunakan ini, kacau kehidupan ini, kacau. Ini kena fitnah ini, jadi acuan, jadi sandaran. Jadi dasar untuk menyontoh dan berpikir kembali ke HP semua, sosmed semua. Padahal rumah tangga yang mestinya kita bina, anak istri yang mestinya kita didik, kita abaikan, kita pasrahkan setiap harinya dididik oleh barang hitam ini. Mau yang kecil, mau yang gede, sama aja. Ya. Ayolah, pahamkan mereka. Jangan dibiarkan. Kita sebagai kepala keluarga yang bapak-bapak, kaji. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Yang ibu-ibu juga, Bu. Yang masih ada pasangan suami, ya suaminya yang memimpin. Yang suaminya sudah nggak ada, wafatkah? Atau menjadi single parent kah? Tanggung jawab anak dikontrol. Pendidikannya, pemahamannya, cara berpikirnya jangan sampai terbawa dengan hal-hal yang seperti itu tadi. Kontrol ya. Ada lagi kadang peringatan-peringatan yang seperti itu yang nggak mendasar.
Ya, tinggal pian nanti carilah di sosmed seperti 14 Februari, terus asal usul peringatan ulang tahun pakai kue bulat, pakai lilin, ya kan? Terus ucapkan keinginanmu, tiup apinya. Nah, ini ajaran dari mana ini? Ini kita harus jeli loh ini. Kelihatannya sepele, tapi kalau salah niat, salah alamat, salah sasaran, taruhannya keimanan kita. Ini meminta ke siapa ini? Meniup api lalu meminta berdoa dengan harapan sesuatu. Hati-hati. Belum nggak perlu nerangkan di sini. Cari di sosmed ada keterangannya banyak. Itu asal usulnya dari mana ada. Pelajari, gunakan sosmed secara bijak. Ya, pahami lah. Nah, kalau udah paham yang aneh-aneh ini bermasalah, kembali ke dalam. Balik. Agamaku ini seperti apa sih? Kaji, gandrungi, selami, cintai. Hari-hari besarnya nikmati, rayakan. Ini tahun baru Islam, alhamdulillah. Nanti 12 Rabiul Awal, rayakan kembali. Nanti bulan Rajab 27 Rajab, wah itu apa lagi, Pak? Sampean tahu? 27 Rajab, hari Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hari poros ilmu mutakhir, ilmu modern, ilmu sains modern. Itu semua kembali kepada penelitian hari besar, hari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu yang sekarang yang lagi rame, saudara-saudara kita ini, yang lagi dibombardir oleh Israel. Ya, kita harus pedulikan mereka. Jangan kita menutup mata, jangan. Minimal kita ingkar terhadap kedoliman. Kalau bisa setiap hari kita doakan kunut nazilah, jangan berhenti. Itu saudara-saudara kita, Pak, saudara-saudara kita, Bu. Untung saja kita ini hidup di Indonesia nyaman, enak, tentram. Dan belum ada fatwa internasional untuk berjihad, maka kita bisa hidup dengan enak. Meniti karir, bekerja, urusan rumah tangga, urusan pesantren, urusan dakwah semacam ini. Alhamdulillah. Semoga ketentraman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita lalai. Kita tetap memberikan perhatian kepada mereka, doakan. Yang mau jihad melalui sosmednya jihad, enggak apa-apa. Share terus informasi agar manusia ini tetap ingat akan kekejaman Zionis Israel kepada mereka. Enggak apa-apa, ya. Kita lihat sana sekarang. Peperangan ini sudah hampir 2 tahun, 636 hari. Berlanjut ini sudah peperangan. Ya. Anehnya negeri-negeri Arab yang lain hanya diam saja. Kok bisa, Beb? Padahal sesama orang Arab bisa. Nggak nunggu di sana. Sesama orang Arab di Indonesia karena nggak bersatu, Beb. Nggak nunggu di sana. Di sana ya udah. Ini zaman akhir. Ini zaman fitnah. Manusia pada menyelamatkan dirinya sendiri, nggak peduli dengan saudara muslimnya yang lain. Sedikit yang mau peduli, sedikit. Yang mau peduli berarti insya Allah keimanannya tangguh, keimanannya kuat. Saudara-saudara kita di Palestina meskipun masih kecil-kecil keimanannya dibanding kita yang satu masjid ini, meskipun saya sendiri juga nggak ada apa-apanya, Pak. Keimanan saya dibandingkan satu anak kecil di Gaza yang usia 5 tahun lewat, saya nggak ada apa-apanya. Mereka hidup dengan segala keterbatasan. Yang mau dimakan nanti nggak tahu. Jangan lagi besok, ya. Yang mau dimakan nanti siang, mereka nggak tahu, apalagi besok. Belum yakin mereka nanti bisa makan apa enggak, belum tentu. Airdrop bantuan yang turun ke mereka itu hanya tepung-tepung yang sudah rusak. Kadang-kadang dicampur dengan pakan ternak, pakan kuda, pakan sapi.
Dimakan seada-adanya jadi bubur. Kita mau makan kayak itu gimana? Hakun kita makan. Sisa-sisa pakan ternak dijadikan bubur kita makan. Naudzubillah, nggak mampu kita. Nggak mau kita. Kita nggak ada cadangan keuangan, nggak ada cadangan pangan untuk seminggu saja. Bingung kita sudah, kayak kiamat dunia. Segala sesuatu sudah mau kita terjang, ya Bu. Beras tinggal pertahanan 3 hari sudah. Suami kan, Pak habis Pak, beras nggak ada lagi. Kayak kiamat sudah. Ini kita, kualitas keimanan kita. Untuk besok kita takut gak makan. Mulai dari kecil sampai tua, kita ini sama. Yang di pikiran kita ini takut gak makan. Padahal Allah hamparkan bumi bagi kita dengan segala kesempurnaannya. Sebelum kita lahir sudah ada semua. Berasnya ada, airnya ada, buah-buahnya ada. Tapi kita sampai tua tetap takut gak makan. Padahal ya tinggal ikhtiar, berikhtiar yang baik, usaha yang baik, insya Allah Allah kirimkan rezeki yang baik. Ukuran banyak, ukuran dikit itu ujian. Biasa dinamika kehidupan. Kalau nggak diuji kita nanti nggak ada syukurnya, nggak ada sabarnya, nggak ketahuan. Ya, ini saudara-saudara kita di Palestina luar biasa keimanan mereka. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemenangan atas musuh-musuh Islam. Ya. Yang mau saya ambil pelajaran ini, kemarin itu Israel tiba-tiba bombardir Iran. Ya kan? Tiba-tiba bombardir Iran. Akhirnya Iran memberikan perlawanan. Jazakallah khair ya. Kita apresiasi kelompok milisi umat Islam manapun yang memerangi Zionis Israel, mau dari madhab apapun kita dukung, kita support. Kita bela. Oke lah, kita bela. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, negeri Iran ini Syiah. Kita nggak terlibat di urusan akidahnya, tapi kita lihat perjuangannya, kita dukung. Nggak masalah. Beb, mereka kan panji hitam ya. Mereka kan kelompok panji hitam yang dijanjikan di akhir zaman. Kan banyak asumsi-asumsi seperti itu sekarang. Di sosmed juga mulai rame. Nah, kalau urusan itu, pendapat saya pribadi, tahan dulu. Jangan gampang gotak-gatuk, jangan gampang asal-asal menyambung-nyambungkan terkait tanda-tanda isyarat-isyarat yang diberikan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Itu perlu metodologi khusus mengkaji. Dari sekian hadis-hadis yang menjelaskan panji-panji hitam akhir zaman, secara akademis dikumpulkan dulu, baru dibedah satu persatu. Kalau udah dibedah satu persatu, baru nanti akan ketahuan. Oh, panji hitam itu ada yang ciri-cirinya begini. Oh, panji hitam itu ada yang ciri-cirinya begini. Oh, panji hitam yang satunya ada yang begini. Itu ngajinya nggak asal satu hadis panji hitam. Terus diplot, diterjemah, ditulis. Kasih kesimpulan. Berarti yang berperang di Syria itu mereka panji hitam. Berarti yang berperang di Yaman itu panji hitam. Berarti yang berperang di Irak itu panji hitam. Berarti yang berperang di Iran itu panji hitam. Enggak seperti itu. Enggak cukup itu. Bukan begitu cara membedahnya. Karena hadis-hadis akhir zaman yang diulas oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu semua lengkap, detail, dan penuh dengan kode-kode, rumus-rumus, isyarat-isyarat. Harus ada gurunya, harus mengkaji, nggak asal terus kita begini, enggak. Nanti itu Pak, panji hitam itu akhir zaman ada. Kapan? Ketika Imam Mahdinya muncul. Kalau Imam Mahdinya sudah muncul, panji hitamnya akan keluar beriringan mengiring Imam Mahdi. Ada. Ya. Iran membalas Israel itu menggunakan senjata namanya rudal hipersonik ya.
Tahu nggak kenapa ada pengembangan alutsista senjata perang ini, bahkan rudal-rudal ini sampai ditingkatkan dengan kecepatan-kecepatan tertentu, sampai pada tingkat hipersonik. Kenapa? Karena mereka mengacu kepada peristiwa terbangnya Rasulullah SAW di Isra Mi'raj. Rasulullah ini terbang ke langit dengan kendaraan ultra hipersonik. Kalau rudalnya Iran hipersonik, ini Buraq ultra hipersonik. Sejauh mata memandang, maka langsung nyampe. Jadi di atasnya lagi. Ada yang lebih tinggi lagi, ada pasti nanti, ada nanti super ultra hipersonik, ada nanti. Kalau dikembangkan terus ilmu ini akan terus berkembang. Ini salah satu keistimewaan hari besar kita. Isra Mi'raj baru satu. Kalau digali baru dapat itu. Belum lebih mendalam lagi nantinya itu. Lebih dalam lagi, luar biasa. Agama kita ini luar biasa. Tinggal kita ini mau menggali apa enggak? Mau mencintai apa enggak? Mau menggandrungi apa enggak? Kita semboyan tiap tahun, hadir majelis, hadir maulid, hadir perayaan hijrah. Tapi ternyata kita nggak hijrah-hijrah. Kita tetap di posisi yang kemarin saja, nggak nambah. Kadang-kadang maaf berkurang. Ayo dong hijrah yang benar, kita berubah. Kaji agama ini dengan baik. Pahami agama ini dengan baik. Cintai, gandrungi, kenali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanannya, bagaimana keluarganya. Itu kaji dengan serius, kaji dengan serius. Hijrah yang sempurna, hijrah yang maksimal. Sempurnakan niatnya meskipun amalnya masih terseok-seok. Ibu-ibu, keluarganya, anak-anaknya yang perempuan, ayo Bu, dari sekarang diajak. Yang sebelumnya tidak pakai hijab, ajak pakai hijab. Yang sebelumnya terlalu mudah berinteraksi dengan orang-orang laki, batasi. Pahamkan mahram itu batasannya di mana. Bersentuhan kulit dengan selain mahram itu batasannya di mana. Jangan terus-terusan dilos. Kata almarhum abah saya pernah berkata, anak perempuan dan istri itu harga diri seorang laki-laki. Semakin murah dia mengumbar, dia semakin murah harga diri laki-lakinya. Ini kata almarhum abah saya. Dijaga, dimuliakan, karena perempuan ini perhiasan. Perhiasan itu mahal. Berlian, kalau nggak diikat, nggak dikasih ikat cincin kah, ikat anting kah, ikat kalung kah, itu rawan jatuh dan hilang, nggak ketemu. Alias tersesat kemana nggak tahu. Tapi kalau udah dikasih ikat, dibagusin, dikasih kalung, dikasih gelang, dikasih anting gitu. Nah, insya Allah kalau jatuh pun kelihatan. Mudah diambil, diamankan lagi, ditaruh di tempatnya yang mulia. Ini harga setiap wanita yang dijunjung tinggi oleh agama kita Islam. Bagaimana para sahabat-sahabiyat itu ketika mereka masuk dalam agama ini berbondong-bondong. Ayat hijab itu turun di masjid malam Isya. Ketika Rasulullah setelah kumpul dengan para sahabatnya, turunnya malam, diberitahukan bahwa perempuan-perempuan muslimah harus menggunakan hijab yang sesuai standar syariatnya Rasulullah SAW. Bukan standar syariatnya hijabers ya. Kalau di sosmed ada hijabers, tapi hijabers ini nggak semua standarnya pas. Ya alhamdulillah banyak yang sudah mulai maksimal, tapi masih ada beberapa yang tanda kutip gak tepat ya. Malam turun ayat, ayo pakai hijab, perintahnya
Subhanallah, pagi hari sholat subuh bersama Rasulullah SAW, seluruh muslimat sahabiat yang hidup di zaman Rasulullah SAW sudah menutup dirinya dengan hijab yang sempurna. Nggak nunggu sebulan, ulun membiasakan dulu. Ulun hijabi hati ulun dulu, kena ulun hijabi wajah ulun. Na'udzubillah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bu, ibu, kalau ada kerabat pian, dan sanak pian, famili pian, yang bapandir kayak itu, cegah bu, larang bu, bahaya itu doa yang berbahaya itu. Disuruh berhijab, terus bapandirnya kena dulu, ulun hendak menghijabi hati ulun dulu, baru ulun hijabi wajah ulun. Ini doa yang berbahaya bu. Hati kok minta dihijab, hati itu dibuka hijabnya, biar mengenal keagungan Allah, biar mengenal keagungan Rasulullah SAW. Ini pandirnya salah, menghijabi hati. Hati itu harus disingkap hijabnya, biar mengenal Allah, biar ma'rifat, biar hakikat, tariqahnya dilampai yang benar. Jangan sampai tertutup, bahaya. Dibuka hijabnya, dibuka. Wajah dihijabi, ditutup. Nah, kerudung yang bagus sesuai syariatnya Rasulullah SAW. Ya. Ini perintah itu dilaksanakan langsung oleh para sahabat-sahabat perempuannya Rasulullah SAW. Apalagi perintah-perintah yang lain kepada sahabat-sahabat yang laki, sudah terlalu banyak kalau mau diceritakan, mau dikulas. Bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, luar biasa. Ada salah satu sahabat, ini namanya paling beken dan termasuk favorit saya, satu. Sahabat agung ini Pak, luar biasa. Namanya sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Penggandrung junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Penggila Pak. Dari jauh, dari daerah Ghifar, dari daerah Aslam sana, datang jauh-jauh mencari sosok yang diangkat sebagai Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini hijrah bu, ini hijrah, contoh hijrah. Jauh datang dengan jeripayah, nyuruh orang awalnya. Dia menyembunyikan dulu, takut kedengaran kaumnya. Karena Abu Dar ini di kaumnya terdengar garang, terkenal garang, jagoan, dan orangnya ini suka ngambil ini semacam malak gitu. Kalau ada kabilah-kabilah lewat, dia memalak. Tapi nggak dimakan, dibagi-bagi. Ini sebelum kenal Islam. Nggak menyembah kepada berhala, dia menyembah agama-agama yang lama, nggak menyembah berhala. Penasaran, ngutus orang ke Madinah, ke Mekah. Siapa Nabi Muhammad ini, siapa? Nabi yang diangkat ini siapa? Pulang utusannya, menceritakan orangnya begini. Kalau ngomong itu lembut, indah penyampaiannya, tapi bukan syair. Indah tapi bukan sastra. Aneh. Abu Dar makin penasaran. Kok bisa orang berkata indah tapi bukan sastra? Itu aneh. Umumnya orang berkata indah pasti sastra. Ini berkata biasa tapi indah, bukan sastra. Akhirnya penasaran, kerinduan demi kerinduan menggejolak di hatinya Abu Dar, berangkat sendiri ke Mekah. Dicari Rasulullah ini. Bayangkan pengorbanannya selama beberapa hari di Mekah demi menjaga dan mengamankan kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikala itu masih diteropong dan diawasi ketat oleh orang-orang kafir Quraisy. Pergerakannya Rasulullah, beliau ini nggak mau bertanya kepada siapapun. Di Mekah diam aja, di sekitar Ka'bah diam aja. Nggak mau menunjukkan rasa penasaran, mau bertanya nggak mau. Banyak orang kafir Quraisy, dia diam aja. Kalau dia sekali bertanya akan panjang cerita. Akan diinterogasi, dari mana kau? Ternyata info berita ini nyampe sudah ke negara sana, ke wilayah sana, akan panjang nanti. Akhirnya intimidasi kepada Rasulullah akan semakin berat.
Tapi kerinduan yang memapah Sayyidina Abu Dhar untuk menemui Rasulullah SAW. Gayung bersambut. Kalau cinta itu tulus, kerinduan itu tulus, Allah nggak akan sia-siakan. Gayung bersambut. Rasulullah, Allah gerakkan sepupunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dengan kecerdasannya, dengan kejeniusannya, kejeliannya membaca orang, subhanallah. Sayyidina Ali ini lewat sekitar situ melihat sosok Abu Dhar ini. Wajah perindu dengan perindu itu kelihatan, Pak. Orang yang hatinya ada rindu akhirat dan tidak ada rindu akhirat itu beda. Ini ketujuh lawan dunia saja, itu kelihatan wajahnya. Begitu juga para pecinta, sama-sama perindu itu melihat itu nikmat. Ada getaran tersendiri. Ada getaran tersendiri. Dikatakan dalam syair, nadarul habibi ilal habibi salam, wassamtu bainal asyiqina kalam. Seorang kekasih memandang wajah seorang kekasih itu sudah seperti mengucapkan salam. Dan diam di antara keduanya ini sudah bagaikan saling berbicara. Oh, asyik. Ini sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Indah. Sayyidina Ali langsung menghampiri. Langsung tahu Sayyidina Ali. Wah ya Allah, apakah kau mencari sosok yang ingin menuntunmu kepada kebenaran? Oh, luar biasa. Pertanyaannya menohok. Apa kata Abu Dhar? Tunjukkan aku kepada orang. Oke, dikasih kode. Begini caranya. Nanti kalau mau ketemu, begini, ikuti aku, jalan mengendap-endap sampai ke rumah yang di situ Rasulullah bersama para sahabatnya. Akhirnya diantarkan Abu Dhar ketemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah, pengorbanan. Enggak asal ngomong, ulun wah ini hijrah. Mulai esok ulun kada maksiat lagi. Kada menonton TikTok lagi, kada menonton musik-musik dangdut lagi. Hanyar malam ini tobat, esok buka lagi, scroll lagi. Ini bukan tobat, tomat. Tobat yang terus kumat. Ya. Ini bujuran ini dijalankan oleh Abu Dhar. Nggak sampai di situ. Ketika berjalan dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan, semua rombongan sudah jalan beriringan dengan Rasulullah. Rasulullah mencari sosok Abu Dhar ini. Mana kekasihku ini? Mana sahabat tercintaku Abu Dhar? Gak kelihatan. Ternyata tertinggal jauh di belakang. Gak menyerah. Kenapa tertinggal? Sebab tunggangannya Abu Dhar lambat sekali. Lambat sekali. Sampai disusuli oleh Rasulullah, dilihat. Lambat sekali. Lalu digoda sama Rasulullah. Didoakan oleh Rasulullah. Ini pecinta yang saling mencintai. Rasulullah mencintai para sahabatnya. Didoakan ini Abu Dhar. Rahimallah Abu Dhar. Ya'ishu wahdah, wa yamutu wahdah, wa yub'atsu wahdah. Oh, semoga Allah merahmati Abu Dhar. Dia hidup dengan perjuangannya sendiri, dan dia nanti akan mati dengan pengorbanannya sendiri, dan dia nanti di akhirat, ini yang mahal. Doa pamungkasnya yang mahal. Dia di akhirat akan dibangkitkan sendiri, layaknya seperti bernilai satu umat yang besar. Ini penyaksian junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau hijrah benar-benar pasti dapat pengakuan, Mbak. Dapat pengakuan, Bu. Tapi hijrahnya bagaimana? Pengakuannya di mana? Bukan di dunia. Dunia ini boleh diakui, nggak boleh nggak diakui. Dianggap nggak dianggap, oke. Dimusuhin nggak dimusuhin, terserah. Ini dunia, bebas. Pengakuannya nanti di negeri akhirat, yang kita pasti semua ke sana. Kita yakin kan? Kita yakin akhirat apa enggak, Bu? Di dunia ini berapa lama? 50-60 tahun udah mulai capek. Hakun 100 tahun enggak, Bu?
Hakun 200 tahun di bumi. Uyuh benar itu singkal sudah. Beneran ini 200 tahun di bumi. Aduh. Cucunya mungkin sudah mati. Cicitnya sudah mati bisa-bisa 200 tahun. Panjang benar itu, lawas, kerawasan itu sudah. Capek kita hidup kayak gitu tuh. Kita hidup di dunia ini sementara. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita di bumi beramal yang baik. Ujian kita itu untuk beramal yang baik. Spirit hijrahnya mana? Dihidupkan. Dibangkitkan lagi. Jangan lemah. Tetap evaluasi. La hijrata ba'dal fath. Emang betul. Dikatakan dalam hadis enggak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Memang enggak ada hijrah. Yang ada apa? Illa jihad wa niyat. Illa jihad wa niyat. Yang tersisa jihad, itu jihad. Jihad akan selalu ada. Wilayah-wilayah umat Islam yang didolimi oleh orang-orang kafir akan tetap selalu ada. Irak, Syam, Yaman, Palestina, Libya kemarin, Tunis sempat juga chaos, akan selalu ada, dan jihad itu akan selalu ada. Ulama-ulama setempat tersebut akan memfatwakan jihad. Indonesia pernah jihad, fatwa Hasyim Asy'ari. NU waktu itu mana resolusi jihad. Wah, ini yang menyelamatkan bangsa dan negara kita ini jihad di zaman itu. Kalau sekarang alhamdulillah gemah rimpah loh Cinawi, insyaallah ya, tentram, sejahtera, makmur semuanya insyaallah. Dijaga oleh Allah. Itu harapan kita. Bib, ulun pusing bib, gawian uyuh, duit kada banyak-banyak, kada sugi-sugi kayak apa bib? Ulun berangkat ke Palestina aja kah, jihad di sana? Jangan dulu ya. Bertahan aja di sini, bertahan, diperbaiki hidupnya. Jihad yang lain. Jangan kalau yang muda-muda jihadnya belajar, taklim, masuk ke pondok pesantren, ngaji yang benar, tambah ilmunya, menyebarkan agamanya Allah nanti ketika sudah selesai. Itu jihad seperti itu bisa. Atau jihad yang lain yang sudah berumah tangga, man sa'ala iyale, ya. Menghidupi anak istri itu jihad. Menyantuni anak yatim ini 10 Muharram besok itu jihad. Pakai dana, pakai uang, pakai usaha. Ditabung dulu, disiapkan. Itu bagian daripada jihad-jihad kecil, jihad-jihad mikro, jihad makro nanti. Nunggu kepemimpinan Imam Mahdi Al-Muntadhar. Baru itu jihad yang sebenarnya di akhir zaman. Sisanya selain jihad apa? Niat yang baik, pasang niat yang baik. Ini bagian daripada hijrah kita. Optimis dengan niat-niat yang baik. Ambisi kita, obsesi kita arahkan kepada niat-niat yang baik. Niat yang baik pasang terus, lakukan dengan cara yang baik. Ini hijrah kita. Besok pingin ikut ngaji di sini majelis ini. Besok pingin ngaji di majelis ini. Nah, bikin schedule, bikin perencanaan dalam kebaikan itu bagian daripada hijrah. Tahun kemarin ulun banyak melakukan dosa-dosa ini. Bahkan tahun kemarin ada dosa besar yang ulun lakukan yang hanya aku dan Allah yang tahu. Tulis. Ada dosa-dosa ulun yang sudah melebihi batas, ya Allah. Tahun kemarin tulis, menyesal. Tahun ini aku harus perbaiki. Tahun ini aku harus tebus. Tahun ini harus aku cicil dosa-dosa itu dengan kebaikan-kebaikan. Karena maaf. Dosa ini, yang namanya dosa, kalau nggak ditebus, dia akan membalas. Kalau nggak ditebus, dosa itu akan membalas. Dalam beberapa ayat dikatakan ada jenis beberapa dosa yang dosa itu nggak bisa dihilangkan kecuali dengan capek dan pusing dalam kehidupan. Mencari maisha kan, nafkah kan untuk anak istri lah. Atau bahkan ada yang maksur dikatakan diganti dengan sakit, dengan masalah. Ada beberapa jenis dosa yang nggak bisa ditebus kecuali dengan itu. Berarti apa? Lamun pian kepingin kena hidupnya banyak masalah,
kena sakit-sakitan, ya, kena pusing terus urusan rumah tangga, urusan bisnis, urusan apapun, pusing terus bawaannya, maka perbanyaklah dosa dari wahini. Kan mafhum mukhalafahnya begitu, paradoksnya kan begitu. Ada jenis-jenis dosa dikatakan dalam hadis yang nggak bisa ditebus kecuali dengan masalah, dengan sakit, dengan hal-hal yang memusingkan pikiran kita. Berarti kalau dibalik mafhum mukhalafahnya, kalau kalian kepingin nanti sakit, Tuhannya sakit-sakitan, Tuhannya banyak masalah, ya, dan seterusnya itu tadi, ya dari wahini perbanyak melakukan dosa. Seperti itu pemahamannya. Nah, kalau kepingin hidup enak ke depan, hindari dosa. Tulis dosa-dosa kita ini, tulis. Jangan sampai ada orang tahu, jangan pamer. Udah ditulis, tunjukkan dosa ulun tahun kemarin kayak ini. Atau diposting di sosmed, di HP, dosa kemarin kayak ini. Tahun depan ulun harus lebih bagus. Enggak boleh diposting ya. Dosa yang sudah kita ditutup oleh Allah, dosa yang sudah kita diamankan oleh Allah, itu tanda Allah sudah ngasih kode keras kepada kita. Hashtag kode keras kepada kita. Apa kode kerasnya? Insya Allah nanti di akhirat Allah akan mengampuni dosa yang tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Jangan mujahir ini dibenci sama Allah. Udah dosa ditutupi sama Allah, orang lain gak ada yang tahu, kita pamer. Bapandir, ketemu teman langsung cerita berkisah. Semalam ulun melakukan ini, kemarin ulun melakukan ini, malam tadi begini. Jangan. Ini namanya menantang rahmatnya Allah. Menantang rahmatnya Allah. Bujuran menantang rahmatnya Allah. Pak, Bu, maaf ya. Kita ini kan pendosa sebenarnya. Yang namanya ulun ini pendosa profesional. Namun kayak ini, duduk di depan kayak ini, kita kelihatan Masya Allah, akhlak. Apalagi ulun nih, pakai jubah, pakai sorban. Kayak ulun gak ada dosa di mata pian. Kayak. Padahal yang paling tahu ulun sendiri. Kita ini pendosa berat, kita ini pendosa. Ya. Kalau dosa-dosa kita ini disingkatkan oleh Allah sedikit saja, orang bisa melihat, misalnya nggak ada orang mau dekat sama kita. Jangankan bersalaman menciumin tangan kita, duduk di samping kita tidak mau, jijik. Tahu yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi di hadapan Allah nggak mau, dia nggak mau. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, andaikan rahmat Allah itu hilang, dicabut dari seseorang, dosa-dosa ditampakkan dalam wujud natin, dalam wujud belatung yang nempel di badannya, ma sahaba ahadun ahada, maka niscaya tidak akan ada satu orang punya teman orang lain, nggak mau, karena dosa-dosa kita nampak di badan-badan kita, orang jijik sama kita, nggak mau, jangan. Itu dosa-dosa kita itu seperti itu. Kita ini pendosa parah. Udah, kita tutup diri kita ini dah. Dosa-dosa yang sudah ditutup oleh Allah jangan diumbar, jangan dipamerkan. Kita tobat, ayo hijrah. Saatnya ini kita evaluasi momentum hijrah. Mau sampai kapan kita terus seperti itu? Karma daripada dosa itu ada. Maaf Pak, kita mungkin masih ketutup selamat, umpama karma dari dosa itu nggak dibalaskan langsung oleh Allah kepada kita. Yang kita khawatirkan adalah dibalaskan kepada sanak famili kita. Kita yang melakukan dosa yang mendapat karmanya anak kita. Kita yang melakukan dosa yang mendapatkan karmanya pasangan kita. Kita yang melakukan dosa yang mendapatkan karma lingkungan kita. Saudara-saudara kita di Palestina mungkin mereka mendapatkan ujian dari Allah berkat dosa-dosa kita di sini, gara-gara dosa-dosa kita di sini. Bagaimana kita melihat mereka bayi-bayi, Pak, kecil-kecil seperti ini, kakinya patah, tangannya hilang, 2 tahun ini berlangsung. Kita hanya bisa diam. Kadang menonton sudah mati rasa. Kasihan ya, mati rasa kadang kita melihat. Ini semua gara-gara dosa-dosa kita di sini.
Kita mati rasa, kita bangga dengan dosa-dosa. Maaf, kadang-kadang boykot sudah tak kita lakukan. Kita nggak peduli mau itu produk Yahudi apa enggak, kita minum, kita pakai, kita gunakan. Kejam, hati kita ini kejam, Pak. Merasa diri baik, paling baik, padahal kita ini pendosa yang kita paling tahu siapa diri kita. Ayo kita perbaiki diri kita. Hijrah seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Saya tambahkan satu kisah lagi. Saya teringat dengan kisah ini. Ini cukup romantis, tapi juga cukup menyedihkan. Yaitu kisah daripada anak tercinta baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab ini anak darah dagingnya Rasulullah SAW, anak tertua, perempuan tertua, yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan penuh kesempurnaan, dengan kasih sayang ibunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dinikahkan Sayyidah Zainab ini dengan seseorang bernama Abul As bin Ar-Rabi. Abul As bin Ar-Rabi ini sepupunya sendiri dari Ummuna Khadijatul Kubra. Waktu itu syariat Islam masih membolehkan seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Saya ulangi lagi ya, seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Kalau seorang muslim menikah dengan non-muslim, seorang muslim artinya laki dengan non-muslim itu masih ada khilaf ulama mutaakhirin. Kalau muslimah di zaman itu masih boleh menikah dengan non-muslim. Jadi Sayyidah Zainab ini waktu itu sudah Islam, sudah ikut agamanya Rasulullah SAW. Sementara suaminya belum. Abul As bin Ar-Rabi belum ikut agamanya Rasulullah SAW, mengikuti agama-agamanya yang terdahulu. Akhirnya pecahlah sebuah peperangan yang dahsyat. Pembuktian keimanan para sahabatnya Rasulullah SAW yang melegenda, yaitu perang Badar. Perang Badar. Sebelum berangkat ke peperangan, Sayyidah Zainab ini sudah mengingatkan suaminya, wahai suamiku, berhentilah, tolong jangan ikut berperang. Tolong jangan ikut berperang, karena kau akan berperang dengan mertuamu sendiri. Ini didikannya Rasulullah. Seorang istri harus mencintai maksimal seorang suami. Karena waktu itu syariatnya belum ada syariat pemisahan antara non-muslim dengan muslimah. Jadi taat, tetap cinta. Didikannya Rasulullah SAW. Tapi sang suami masih tetap melakukan. Pergilah ke perang Badar. Singkat cerita, perang Badar selesai, terdengarlah kabar bahwa suami daripada Sayyidah Zainab tertangkap sebagai tawanan perang. Istri, Pak. Istri, Bu. Namanya suami sedang kesusahan, bingung. Yang didik Rasulullah. Akhlaknya pasti sempurna. Bingung bagaimana suamiku ini. Akhirnya dengar ada info tawanan perang bisa ditebus. Dikumpulkan harta seada-adanya. Bukan keluarga kaya raya, hidup sederhana. Keluarga Rasulullah ini hidup sederhana semua. Bagaimana kisah tamunya Rasulullah yang datang. Terus Rasulullah nggak bisa menjamu. Diberikan kepada sahabatnya Rasulullah. Dikelilingkan, nggak ketemu sampai satu rumah sahabat, makan di rumah satu sahabat, yang dimakan buburnya anak bayi. Karena nggak ada yang disuguhkan lagi. Itu keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah ya seperti itu. Harta seadanya dikumpulkan, dikirim melalui pesuruhnya
antarkan ke abahku. Ini tebusanku untuk suami. Harta seadanya dikirim dan di dalamnya diselipkan satu barang kecil dibungkus. Begitu nyampe tebusan ini di hadapan Rasulullah SAW, dibukalah isinya dan yang dibungkus pun dibuka. Ketika dibuka yang dibungkus, diangkat, bergetar Rasulullah SAW. Menitikkan air mata bergetar. Karena yang diterima di tangannya adalah kalung istri tercintanya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Diterima ini kalung istrinya. Langsung paham Rasulullah. Berarti ini yang memberikan tebusan ini adalah anakku tercinta sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Bebaskan tawanan menantunya sendiri ini tadi, tapi dengan catatan dia harus berpisah dengan anak. Dibebaskanlah anaknya ini, menantunya ini. Setelah itu nggak lama, selang berapa lama, turunlah ayat pemisahan antara muslim dan muslimah, maka terpisahlah anak tercinta Rasulullah dengan pasangannya, suaminya Abul As bin Ar-Rabi'. Subhanallah, subhanallah. Setelah terjadi perpisahan ini, Sayyidah Zainab ikut hijrah dengan Rasulullah SAW. Sementara Abul As bin Ar-Rabi' ini karena menantu Rasulullah dan keponakan daripada istri Rasulullah, pendidikannya juga baik. Jadi nggak pernah mencaci, nggak pernah mendolimi dan menyakiti Rasulullah SAW. Bahkan tidak menyakiti dengan apa? Dengan tidak menikah lagi setelah berpisah dengan Sayyidah Zainab. Berat ini urusan hati suami istri, cinta. Tapi spirit keimanannya, spirit hijrahnya yang menguatkan. Cinta iya, tapi iman di atas segalanya. Iya, nggak mau kalah, Bu. Tetap cinta iya, saya tunaikan cintaku, akhlakku, haknya suamiku saya penuhi, kewajibanku saya tunaikan. Tapi agama, imanku di atas segalanya. Nurut sama abahnya, bisa. Taat, pengorbanan, berjuang, hijrah, jalan kaki, naik onta, jauh Mekah Madinah. Kalau sekarang perjuangan kayak gitu, jangan harap sudah besok nggak ada makanan, sudah wassalam suami, jambak malam sudah, bingung sudah. Pak, besok nggak ada makanan, nyuri nggak apa-apa Pak, yang penting makan, ya kan? Ini pengorbanannya Rasulullah dan keluarganya seperti itu. Apa yang terjadi? Gak lama selang waktu berlalu, pada masanya, subhanallah, Abul As bin Ar-Rabi' ini masuk Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh terjeda, boleh terpisah, boleh terjarak cintanya. Karena berhalangan dengan keimanan, karena berhalangan dengan syariat agungnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak apa-apa. Tapi begitu kembali disatukan kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya tercinta dan anak-anaknya. Gak apa-apa. Kita enggak. Maaf hari ini, aduh. Hati-hati Bu, anak-anaknya dikontrol, jangan ngaji ke sosmed. Berapa banyak sekarang fenomena-fenomena demi cinta menggadaikan agama. Dilepas agamanya demi hanya cinta. Yang cinta itu belum tahu akan membahagiakan atau mencelakakan. Kita melepas, banyak ini kita saksikan ini agamanya dilepas, pindah masuk
sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Seakan-akan agama nggak ada harganya. Murah, seakan-akan seperti itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu itu diperhatikan anaknya. Jangan sampai hanya berkecimpung dengan gadgetnya, lalu mengikuti sosmed-sosmed yang di situ tidak terarah seperti arahan para ulama-ulama kita, para bedatuan-bedatuan kita, para kuitan-kuitan kita, para tuan-tuan guru kita yang sangatnya nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai penutup, saya ingin bacakan hadis hijrah. Ini hadis yang penuh keberkahan, hadis agung yang di semua kitab-kitab hadis pasti ditulis di depan. Saya akan bacakan hadisnya, kita artikan, kita ambil pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis tentang hijrah yang paling populer di dunia ini sudah. Ya. Populer ini hadis ini, semua ulama besar mengakui ini hadis tonggak inti hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Apa inti hijrah ini? Ya ini, perbuatan-perbuatan baik kita yang dilandasi dengan niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Satu paket, nggak bisa niat saja, nggak bisa amal saja, harus bareng. Kalau punya niat baik, amalnya harus baik, caranya harus baik. Punya niat baik, ulun pengen umroh, niat aja. Terus caranya nggak baik, korupsi, nyuri, pembengkakan anggaran, dan seterusnya, nipu, merampok, nggak bener kan? Nggak bisa, harus satu paket. Atau punya amal baik, tapi nggak ada niatnya, ya nggak bisa, kosong, zong. Amal baik, sholat berjamaah, pengen sholat istiqomah di masjid di depan terus, tapi niatnya kepingin dipuji sama jamaah yang lain, bahwa dia orang yang istiqomah, bahwa dia orang yang masya Allah selalu hadir di depan, ya rusak. Amalnya rusak gara-gara niatnya, hanya zong nanti bisa hangus, itu berada. Gak bisa, satu paket ya. Niat baik diiringi dengan amal yang baik, satu paket. Harus jadi satu ini. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih, pertama amal itu harus beriringan dengan niat. Ta'ti biha makrunatan bil awwali wa in tadum hatta balaghta akhirah ustas sawaba kamilan fil akhirah. Jadi niat itu di awal perbuatan yang dilanggengkan sampai akhir perbuatannya. Itu harus dihadirkan terus. Nggak boleh di tengah jalan dibegal. Tengah jalan udah niatnya baik haji, ulun mau hadir tabligh akbar di Nurul Falah. Yang hadir masih bujang lakian. Begitu masuk masjid melihat ada jamaah-jamaah akhwat, niatnya berubah. Nah, ulun mau tebar pesona dulu. Rusak sudah. Niatnya hancur di tengah-tengah belok. Man talaffat tafallat, man tafallat talaffat. Man talaffat tafallat. Barang siapa yang tolak, dia akan hancur, gak ketemu tujuannya, akhirnya berhenti tengah jalan. Man talafat tafallat. Ini kata Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Mashhur. Lembengkan niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan ketahuilah, setiap manusia individu itu dinilai melalui visinya, dinilai melalui visionernya, tujuannya, targetnya. Niatnya itu tadi, karena salah niat, salah alamat. Niat ini tujuan, langsung mengarah kepada titik yang kita mau. Lalu hadis ini mengingatkan, ini peristiwa hijrah. Para sahabat yang hijrah dengan Rasulullah SAW. Bareng Rasulullah loh Pak. Bu, ini bareng dengan Rasulullah, berimbai dengan Rasulullah. Bukan dengan Habib, bukan dengan Ustadz, bukan dengan Kiai, bukan dengan guru. Ini beriringan langsung satu rombongan dengan Rasulullah SAW. Kalau hijrahnya itu lurus lillahi ta'ala karena Allah dan Rasulnya,
maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya tadi seperti tadi ada beloknya atau bahkan terselip di niat-niat awal double, menggandakan niatnya yang semestinya lillah tapi didominasi dengan yang lain. Apa diantaranya? Hijrahnya karena kepingin tambah sugih. Ulun kepingin sering hadir majelis taklim, biar barokahnya majelis taklim ulun tambah sugih. Ulun kepingin sering ziarahan ke wali-wali, kepingin nanti hasil ziarahannya tambah sugih. Ulun kepingin umroh, kena gawean ulun tambah lancar, ulun tambah sugih. Semua diniati sugih. Terus akhiratnya kapan? Allahnya kapan? Ya. Ini termasuk pembelokan niat halus ini, jangan. Udah lillahi ta'ala aja. Ini loh air. Ya. Ulun kepingin minum, yang datang sama wadahnya. Kalau ulun kepingin wadahnya aja, isinya belum tentu ada, kosong. Akhirat ini air, dunia ini wadah. Kalau kita fokus di akhirat, dunia pasti ikut. Yakin, Beb? Bener, Beb? Ya pastilah. Kita ini masih hidup di dunia, sarana kita ini dunia. Gak mungkin kita menggapai akhirat tanpa sarana dunia. Berarti kita langsung di jalan tol, langsung terbang ke akhirat. Kalau kita mau menuju akhirat tanpa sarana dunia, berarti kita loncat langsung akhirat. Gak mungkin. Jadi kalau kita fokus akhirat, pasti dunia digiringkan di belakang kita, insya Allah. Ya. Kalau niatnya tadi memangkan hijratu di dunia yusibuha, belok ke dunia, belok ke kekayaan dan seterusnya, awim ra'atin yang jihuha, atau pasangan yang hendak dinikahinya. Karena di peristiwa itu Rasulullah dengan mata kenabiannya melihat ada salah satu sahabat yang ikut dalam rombongan hijrah, ternyata punya niat terselip hendak menikahi seorang perempuan di kota Madinah. Makanya sahabat ini dapat julukan Muhajir Ummu Qais. Nama yang hendak dinikahinya namanya Ummu Qais. Belok niatnya, ditegur oleh Rasulullah melalui hadis ini. Kalau niatnya untuk menikahi seseorang, mencari pasangan dan seterusnya dalam hijrahnya, maka ketahuilah kata Rasulullah, hijrahnya hanya akan berhenti di situ dan mendapatkan niat-niat duniawi yang dia niatkan tadi. Alias apa? Niat-niat ukhrawinya, akhiratnya zong, hangus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Pak, jangan sampai Bu, ayo teliti, ayo yang jeli, perbaiki hati kita, perbaiki niat kita, perbaiki pola pikir kita ke depan. Jangan sampai kita tertipu, terjebak, dan terpelesek oleh tipuan-tipuan nafsu dan setan. Alhamdulillah. Semoga momentum tahun baru Hijriah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran, kita banyak melakukan evaluasi kepada diri kita dan keluarga kita, bahkan lingkungan kita, sehingga kita ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mengenal kepada Allah, yang lebih mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita selalu dirahmati, diberkati, dijaga keluarga kita dari berbagai macam fitnah akhir zaman. Dan terutamanya kita minta semoga saudara-saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, disabarkan oleh Allah, dan musuh-musuh Islam dihancurkan oleh Allah, dikurangi jumlahnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.